Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisang Putra Pratama dari kelas 10-9. Saya ingin menyampaikan biografi singkat Abdul Rauf Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarikat Syatariah di Indonesia, sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Al-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarikat Syatariah dan gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Al-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Masa muda dan pendidikan. Abdul Rauf Singkili lahir di Singkil, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat, sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam, selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar dengan berguru pada seorang ulama besar, Abd al-Qadir al-Maurir. Hasil karya. Sepanjang hidupnya tercatat Syiah Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari satu kitab tafsir, dua kitab hadis, tiga kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan, terjemahan Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, adalah kitab tafsir Syiah Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syiah Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu hingga Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdul Rauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam Siulimum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teuku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik yang berdasarkan hasil penelitian Alyasa Abu Bakar. Disebutkan, dalam tulisan itu karya tulis asing lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan, salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor A. Meusinghe dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Akademik Delft Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab Asingkili yang berjudul Mi'rat At-Tulab fi Tahsil Ahkam Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab, Mufti Kerajaan. Selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdurraf Asingkili dipercaya sebagai mufti kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap pemerintahan ratu-ratu di Aceh. Tarekat Syatariah. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, Syekh untuk tarekat Syatariah Ahmad Al-Qusasi adalah salah satu gurunya. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar Al-Tazil
Wa Asrar At-Ta'wil yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Pengajaran dan karya. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarikat syariah yang diperolehnya. Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Mardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdurrauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah pertama, karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Kedua, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Ketiga, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Keempat, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Kelima, merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat tujuh. Keenam, memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Ketujuh, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Keberadaan makam. Syekh Abdurrauf Asingkili dipercaya memiliki dua makam. Satu berada di desa Deah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di desa Kilangan, Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Krueng Singkil. Banyak peziarah mendatangi makam ini baik dari Aceh maupun di luar daerah seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syah Kuala berada di bibir selat Malaka. Seperti halnya di Singkel, lokasi makam ini juga banyak dikunjungi berziarah. Bahkan makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh pemerintah daerah. Berikut yang saya sampaikan adalah biografi singkat Syekh Abdurrauf Asingkili, ulama sekaligus mufti kerajaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.